Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sekarang kita masih membedah kasus tentang Mi Shue. Kita akan menganalisis tentang model bisnis dari Mi Shue ini, bagaimana perkembangannya dari sejarahnya dia sampai dengan perkembangannya Mi Shue di Indonesia, bahkan mungkin nanti kita akan mengerucut di Cilacap. Oke, kita lanjutkan lagi di part yang kedua ini, kita masih membahas jatuh bangunnya Zhang atau si founder dari Mi Shue. Oke, sejak tahun 2010, Mi Shue telah berkembang menjadi perusahaan sendiri yang mengembangkan skema waralaba ke wilayah lain di seluruh Tiongkok. Nah, perusahaan ini juga memiliki pusat penelitian dan pengembangan di wilayah lain di Henan. Selain itu, dia juga punya pusat pergudangan dan logistik untuk mengurangi biaya rantai produksinya atau supply chain-nya. Zhang mulai membangun pusat lead bank modern dan juga pabrik pusatnya untuk menyiapkan rantai pasokannya sendiri agar tidak bergantung pada pemasok-pemasok lain. Nah, di tahun 2014, perusahaan mendirikan pusat logistik di kota Jiaozhou, jadi di Provinsi Henan, ini untuk mengirimkan materi gratis untuk waralaba di seluruh negeri. Nah, dengan pusat pergudangan dan logistiknya sendiri, siklus transit dari Mixue Bingcheng yang akhirnya ini bisa dipersingkat dengan biaya inventarisir dan juga biaya penyimpanannya itu sudah dikurangi. Jadi, ini bisa menjadikan merek minuman pertama di Cina yang pengiriman logistiknya itu gratis. Karena apa? Karena eh, si Zhang dan juga timnya dan juga partnernya itu tidak hanya fokus ke produknya saja, tetapi mereka membangun model bisnisnya, membangun bisnisnya. Jadi dia tidak hanya fokus membuat produksi, tidak hanya fokus menjual waralabanya saja, tetapi mereka bikin sistem. Mereka bikin pusat penelitian pengembangan, kemudian mereka juga bikin gudang dan juga logistik. Untuk apa? Untuk akhirnya bisa nanti membuat bagaimana agar pemasok-pemasoknya itu tuh juga mereka mandiri gitu. Jadi gulanya atau mungkin apa rasanya, kemudian dan segala macam itu mereka sudah terpusat gitu. Jadi mereka bikin sendiri, kemudian mereka distribusikan sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka tidak hanya ingat fokus di produknya saja, tetapi mereka mengembangkan bisnisnya. Jadi mereka tidak hanya ke produknya saja, tetapi mereka dari hulu ke hilir mereka berusaha untuk terpadu secara terpadu. Tuh, oke, kemudian dilanjutkan dulu ya. Jatuh bangun Zhang masih kita bahas. Ini terkait dengan Mishwe, Bing Cheng, ini juga tadi selain bikin gudang, kemudian bikin logistik, mereka juga bikin jalur pengadaan bahan baku langsung dan area produksi, baik itu teh, pabrik produksi bahan baku, dan lain-lain. Jadi bahan-bahan bakunya itu bisa sekitar 20%-an lah, bisa lebih rendah daripada yang di pasaran gitu. Jadi karena kan mereka sudah punya suppliernya sendiri-sendiri, kemudian mereka sudah pesannya dalam jumlah yang besar karena untuk jadi mendistribusikan ke sesama waralabanya gitu kan, contoh ada 10, ada 100, ada 2000 gitu kan, semua bahan bakunya diolahnya di tempat yang sama, di gudang yang sama, maka harganya pun juga bisa bisa grosiran gitu, jadi nanti harganya juga bisa lebih murah seperti itu. Nah, Mixue Bingcheng juga memberikan puluhan juta pinjaman tanpa bunga kepada pewaralaba setiap tahun untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka saat membuka toko baru. Jadi mereka juga tadi ya bukan cuman fokus ke
produknya saja, bukan cuma fokus ke jualan waralabanya saja, tetapi mereka membuat satu sistem yang terpadu. Jadi mulai dari si waralabanya itu juga kita pikirin gudangnya, logistiknya, kemudian cara distribusinya, kemudian mikirin juga bagaimana caranya agar si pewaralabanya ini juga bisa berkembang. Maka dikasihlah pinjaman tanpa bunga agar apa? Agar pewaralabanya ini nanti bisa untung. Jadi lebih cepat balik modal, kemudian mereka bisa untung lebih cepat, kemudian mereka juga bisa mempromosikan kepada orang lain atau justru bisa mereka nambah lagi waralaba atau unit baru di tempat-tempat lain. Seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar dibuat satu sistem yang akhirnya itu memang benar-benar dari hulu ke hilir gitu. Bukan cuman uprek dengan produksi aja gitu. Tidak gitu, mereka step up gitu, mereka melangkah lebih jauh, mereka keluar dari zona nyamannya si Zhang ini dan juga timnya itu keluar dari zona zamannya, tim manajemennya itu mereka melihat oh harus ngapain lagi nih agar agar bisnisnya ini langgeng. Kemudian bagaimana biar bisnisnya ini makin menggurita, makin menyebar kemana-mana gitu. Nah, ini adalah salah satu caranya adalah untuk di tahun-tahun awal gitu Mixue Bingseng itu akhirnya menawarkan pinjaman tanpa bunga ke orang-orang yang membeli franchise dari Mixue-nya ini. Nah, kemudian di tahun 2022, Mixue Bingcheng Corporation Ltd ini berencana untuk melakukan penawaran umum perdana eh, jadi sahamnya itu ditawarkan di Bursa Efek Shenzhen. Ini akhirnya semakin berkembang ya kalau sudah masuk ke bursa efek, kemudian udah ada suntikan modal dari investor-investor lain yang membeli saham dan lain-lain. Jadi ini nanti perusahaannya juga akan semakin besar. Jadi mulai dari saat itu bisnis es krim Mishwe ini terus berkembang dan menjadi sukses berkat dedikasi dan usaha keras dari Zhang Hangzhou beserta tim manajemennya. Nah, oke, kita sekarang akan bedah terkait dengan Mi Shui. Nah, Mi Shui. Susah ya. Nanti tolong koreksi kalau saya masih salah nih pelafalannya karena memang saya taunya Mixu kalau dulu, tapi ternyata harusnya Mixue gitu. Oke, Mixue berasal dari kata mi dan shue dalam bahasa Mandarin. Mi berarti madu atau tiang mi itu berarti manis, sedangkan shue itu berarti salju. Jadi dari kombinasi kata Mixue ini artinya adalah salju yang manis seperti madu. Nah, Zhang Hongqiao mengembangkan berbagai jenis es krim dan minuman dingin yang memiliki rasa manis yang menyegarkan. Jadi, selain tadi dia fokus mengembangkan bisnisnya, dia tetap terus-terusan dengan tim research atau penelitiannya itu ya, pengembangan dan penelitian produk itu mereka terus bikin berbagai jenis es krim yang dingin, tapi itu enak gitu, nggak enak gitu. Gimana caranya? Nggak terlalu manis, kemudian juga rasanya itu biar benar-benar apa ya, di lidah itu tuh eh, enak gitu loh. Itu mereka terus saja mengembangkan berbagai jenis-jenis yang lain gitu. Nah, biar orang juga nggak bosen. Kalau pilihannya banyak, orang nggak bosen gitu. Nah, Mishwe juga mengembangkan berbagai macam tadi ya produk-produk yang es krimnya macam-macam rasanya, tetapi harganya tetap terjangkau. Jadi kunci utamanya karena mereka itu tadi memang berfokusnya di harga yang murah, diferensiasinya mereka mengambil penetrasinya itu price-nya itu di harga yang murah, maka mereka meskipun ada keluaran varian-varian baru yang nggak terlalu jauh dari harga-harga yang memang sudah ada di Mishwe. Jadi di antara kisaran 8 sampai 25 ribuan lah gitu. Itu berbagai macam rasa, berbagai macam tambahan topping dan lain-lain itu udah apa ya, udah diuji coba gitu. Nah, di sini akhirnya kesuksesan Mishwe ini kan akhirnya memang benar-benar bikin Zhang ini memang harus bisnis ini tuh nggak cukup
berkembang hanya di Tiongkok saja gitu. Akhirnya dia juga mikirin gimana caranya berkembang ke luar negeri gitu. Jadi akhirnya sekarang itu pemasaran waralabanya itu bukan hanya di Tiongkok saja. Sekarang sudah ekspansi ke luar negeri, sudah ke pasar Asia Tenggara, sudah masuk juga ke Indonesia, bahkan ke Cilacap. Oke, kita nanti akan teruskan juga cerita tentang Mishwe di part yang ketiga. Nanti saya akan close dulu untuk materi kita kali ini. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.